Episode 6, Part 5, Willoughby Sinteyong menakar persiapan Timnas Indonesia U20 jelang Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan tanggal 1 sampai dengan 18 Maret 2023. Sebelum bertanding, Sinteyong telah melakukan evaluasi kepada pasukannya karena U20 Guatemala bukan lawan yang mudah dihadapi sebab mereka telah mengalahkan Fiji dan New Zealand dengan skor masing-masing 3-1. Faktor lainnya, Timnas U20 Indonesia mengalami kemunduran setelah menang melawan Fiji 4-0, kemudian kalah melawan Timnas U20 New Zealand 2-1. Sinteyong berjanji akan mempersiapkan timnya sebaik mungkin walaupun waktu tidak banyak untuk menghadapi tim terkuat di turnamen mini internasional tersebut. Pada laga ketiga, Indonesia U20 keok lagi 1-0 dari Guatemala U20. Berikut analisa tentang kekalahan Timnas Indonesia U20 tersebut. Berdasarkan pengamatan saya, ada dua hal yang perlu dianalisa. Pertama, sisi negatif, dan kedua, sisi positif. Ada 11 sisi negatif yang saya catat. 1. Pada babak pertama, Timnas Indonesia tampak kewalahan menahan serangan Guatemala, namun selanjutnya Timnas bisa mengimbanginya. 2. Menit ke-12 dan 13, gawang Indonesia dibombardir Guatemala, namun belum membahayakan. Gelanggang Guatemala bermain dengan gesit dan mudah merebut bola dari Indonesia U20. 3. Sinteyong menugaskan Indonesia untuk mengawal Rodriguez, namun sia-sia karena pengawalan tidak efektif. 4. Gol pertama U20 Guatemala terjadi pada menit ke-21-22, lagi-lagi karena kesalahan pemain Indonesia di daerah sendiri sehingga tendangan jarak jauh mampu membobol gawang Indonesia. 5. Pemain Guatemala bermain dengan tenang, sabar, dan strategik, serta cepat meninggalkan atau mengalirkan bola kepada temannya. Sebaliknya, Indonesia selalu memainkan bola dengan 3 sentuhan atau lebih sehingga bola berhasil direbut lawan kembali. 6. Pelanggaran berbahaya di daerah sendiri masih berulang. Akibatnya, Januar kena kartu kuning dan membahayakan gawang Timnas Indonesia U20. 7. Indonesia kesulitan menembus lini tengah Guatemala karena mereka solid, disiplin, efektif mengawal pertahanannya. 8. Passing ball terlalu deras, telat mengeksekusi penyakit lama yang sering berulang. Hingga menit ke-15 babak kedua, Indonesia menguasai permainan dan banyak menekan daerah pertahanan Guatemala, namun kesulitan memasukkan bola karena 10 pemain Guatemala turun mengawal penjaga gawang dengan rapat. 9. Trik-trik memancing emosi Timnas Indonesia dikeluarkan Guatemala U20. Romero menginjak pemain Indonesia. Permainan sandiwara mengulur-ngulur waktu dimainkan Guatemala pada menit-menit terakhir. Akhirnya, Guatemala menang dengan gol tunggal 1-0. 10. Julio Garcia kena kartu merah karena menyepak kepala hoki Caraka pada menit ke-57-45. Namun, hingga menit-menit terakhir, Indonesia U20 tidak mampu membalas kekalahan walau unggul dalam jumlah pemain. Kemudian, ada 3 sisi positifnya yang saya catat. 1. Percaya diri semakin baik dan crossing Timnas Indonesia on target dan merepotkan pertahanan Guatemala. 2. Fighting spirit Timnas Indonesia progresnya semakin membaik, namun kekuatan tim belum menjadi kurang karena belum full tim. 3. Permainan berimbang, namun kolektivitas, kerjasama yang solid, dan efektivitas yang membedakan permainan Indonesia U20 dari Guatemala. Catatan, kesalahan-kesalahan individual seperti finishing goal yang buruk, passing ball terlalu deras, kekompakan tim belum padu, ego memaksakan diri mencetak gol masih terjadi. Pada laga pertama dengan Fiji, laga kedua dengan lawan New Zealand, laga ketiga dengan lawan Guatemala. Masalah ini masih menjadi critical point yang harus segera diperbaiki di sisa waktu training center yang akan berakhir sebentar lagi. Dengan kekalahan dari Guatemala, terkubur sudah impian Timnas Indonesia U20 untuk menjadi juara internasional friendly match di Jakarta setelah kalah 1-0 dari Timnas U20 Guatemala. Akhirnya, dengan meraih 3 kali menang, Guatemala juaranya. Dengan hasil seperti ini menurut saya, dan mudah-mudahan keliru, sulit bagi Timnas Indonesia U20 bisa tembus masuk 8 besar Piala Asia U20 2003 di Uzbekistan. Sekian dan nantikan episode 7 part 6.